Kita satukan hati kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepada Engkau Tuhan, karena pada saat ini Engkau masih menyertai kami, Engkau masih melindungi kami, Engkau masih mengasihi kami hingga saat ini. Tuhan, kini saatnya kami memuji nama-Mu. Engkau berkatilah acara ibadah kami ini agar dapat bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, hanya kepada-Mu lah kami berdoa dan meminta. Terima kasih Yesus, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, hari ini kita masih bisa memuji nama Tuhan. Walaupun keadaan lagi pandemi, kita harus tetap semangat ya. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Na 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 na. Tahu semua kan? Kalau tahu, semangat ya. Kali tepuk tangan. Kali ini kita masih memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Tiada Berkesudahan. Lagu ini kita nyanyikan sambil bertepuk tangan ya. Jadi semuanya biar lebih semangat, biar lebih terbakar semangat kita biar makin panas. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Nabi Nuh dan istrinya sambil bertepuk tangan. Mas
semuanya, adik-adik sudah bisa duduk kembali. Kita akan memuji nama Tuhan. Dengan setengah suara, kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Dengan sikap berdoa, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Bersatu di dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kepada Engkau Tuhan, karena pada saat ini Engkau masih menyertai acara kami ini, hingga kami sekarang bisa mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkatilah setiap acara kami yang akan berlangsung nantinya, agar bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami juga memohon kepada Engkau, berkatilah abang kami yang akan membawakan firman-Mu, agar kami bisa mendengarkannya dengan baik dan bisa menjadikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu lah kami berharap. Terima kasih Yesus, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Baik? Iya, puji Tuhan. Masih tetap semangat ya, walaupun kita belum ke gereja, belum ke ruang KKR, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa beribadah di rumah masing-masing, ya. Nah, adik-adik sekarang sudah siapkan Alkitabnya? Ya, siapkan ya. Siapkan Alkitabnya. Yang belum ambil, silakan diambil dulu. Abang tunggu 20 detik aja, supaya nanti bisa baca firman Tuhan. Oke? Ya, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian 6 ayat 14 sampai 16 ya. Abang ulangi. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Abang bacakan ya. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Jadi, adik-adik, sudah kita baca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini adalah tentang membuat bahtera. Membuat bahtera itu, tahu bahtera? Ya, seperti apa ya? Kapal yang besar sekali. Kapal yang besar sekali. Jadi, Tuhan atau Allah berfirman kepada Nuh untuk membuat bahtera. Nah, kita harus tahu dulu siapa sih sebenarnya Nabi Nuh. Nah, kita lihat ya. Nabi Nuh itu adalah orang benar pada zamannya Allah. Dia itu tidak bercela. Dan Allah sangat suka dan senang kepada Nuh. Karena Nuh itu sangat nurut dan taat kepada Allah. Nah, jadi Allah sendiri dia mau membuat sebuah bahtera. Nah, untuk apa bahtera itu dibuat? Perahu itu dibuat karena Allah mempunyai rencana bahwa dia akan
semua isi dunia ini akan ditenggelamkan. Ditenggelamkan, gimana caranya? Ya, Tuhan akan nanti menenggelamkan dunia ini karena sudah banyak sekali orang-orang yang sesat, orang-orang jahat yang merusak dunia ini. Jadi Allah berfirman kepada Nuh untuk membuat suatu bahtera atau kapal. Nah, adik-adik, ternyata di dalam membuat bahtera ini atau kapal ini, kalau zaman-zaman Nuh ini dulu beda sama zaman-zaman sekarang. Kalau dulu kan ada alat beratnya, ada misalnya mesin-mesinnya gitu ya, ada misalnya mobil-mobil yang angkat kayunya gitu ya. Nah, dulu kan kalau kapal-kapal dari zaman sekarang ini semua banyak terbuat dari besi, baja, dan lain sebagainya. Tetapi zaman Nabi Nuh ini, perahunya atau bahteranya ini dia terbuat dari kayu gofir katanya. Nah, kayu-kayu ini semua itu dibentuk dia supaya jadi kapal. Nah, bayangkan adik-adik, ternyata dalam membuat bahtera ini, Nuh ini nggak banyak tenaganya. Maksudnya yang bantu dia itu nggak banyak. Hanya Nuh dan keluarga-keluarganya. Siapa tahu nama-nama anak Nabi Nuh? Ada yang tahu? Ada? Oh iya, namanya adalah yang pertama Sem, Ham, dan Yafet. Jadi inilah anak-anak Nabi Nuh. Jadi mereka, bapaknya, Nuh dan anak-anaknya bersama-sama membuat bahtera atau kapal. Nah, jadi adik-adik, kalau kita lihat membuat kapal ini ternyata nggak gampang. Nggak gampang ya membuat kapal ini. Tentu juga diperlukan namanya kerja keras dan juga berpikir bagaimana cara membuatnya. Nah, tahu nggak kalian berapa panjangnya untuk membuat bahtera ini? Nah, panjangnya menurut catatan itu ada 135 meter. Ih, panjang kali. Iya. Adik-adik tahu nggak? Siapa pernah tahu dengar kapal Titanic? Kapal Titanic itu panjangnya 269 meter panjangnya. Jadi ini adalah setengahnya kapal Titanic. Wah, berarti panjang kan? Bayangkan 135 meter. Panjang lapangan sepak bola berapa? Sekitar 100 meter sampai 110. Lebih panjang lagi bahtera yang akan dibuat oleh Nabi Nuh. Nah, lebarnya berapa? Ada yang tahu? Iya, lebarnya itu sebesar 22,5 meter. Wah, lebar juga itu. 22,5 meter. Iya, lebar. Itu sangat lebar ya. Nah, tingginya berapa? Tingginya 13,5 meter. Ada nggak ukuran manusia 13,5 meter? Nggak ada kan? Nah, segitulah tingginya. Bayangkan adik-adik, begitu tingginya kapal itu, perahu itu panjangnya, lebarnya, dan itu dipikirkan Nuh dan anak-anaknya supaya dibuat dengan bagus. Supaya dia itu nggak bocor, dia pun nanti kena air dia tetap tenang gitu ya. Itulah pekerjaan Nuh dan juga anak-anaknya. Nah, adik-adik, setelah itu jadinya kapal itu ternyata kerjaan mereka belum selesai. Apalagi kerjaannya setelah kapal selesai? Ada yang tahu? Iya, mereka juga harus mengumpulkan binatang-binatang. Binatang-binatang itu adalah sepasang, supaya mereka bisa masuk ke dalam bahtera itu. Supaya dia masuk ke bahtera itu. Nah, jadi dikumpulkanlah hewan-hewan, baik itu hewan apa aja, ya burung lah, yang gajah, misalnya yang ada kuda dan lain sebagainya. Hewan itu dikumpulkan sepasang-sepasang supaya itu mereka sampai di kapal. Wah, dikumpulkan hewan-hewan, disuruh mereka naik ke kapal. Supaya apa? Supaya mereka selamat. Iya, setelah semua terkumpul hewan-hewannya ke dalam. Nah, jadi apa yang terjadi? Ternyata adik-adik, orang menertawakan Nuh. Kenapa ditawakan, Bang? Ya lucu aja seorang. Namanya dia juga itu kapal. Masa bikinnya bukan di lautan, tetapi dia dipikir di pegunungan. Nuh juga diketawain sama orang. Woi Nuh, kamu itu sinting, kamu itu gila, ngapain bikin kapal di situ? Kan di situ kan bukan laut, katanya. Nuh diketawain, dia ditertawain adik. Oh, kata orang. Jadi semua mertawa Nuh. Apakah Nuh kecewa? Tidak. Nuh tidak kecewa, tetapi dia tetap berpendirian.
tapi dia tetap yakin akan rencana Tuhan, bahwa semua yang akan direncanakan Tuhan ini akan terjadi. Nah adik-adik, rencana Tuhan membuat bahtera itu adalah karena kalau kita lihat di firman Tuhan, bisa kita lihat bahwa Tuhan sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan gitu ya, melihat tingkah manusia pada zaman itu sudah keterlaluan. Dosa yang mereka lakukan, kejahatan mereka lakukan gitu. Jadi Allah ingin menghanguskan itu semua dan menyelamatkan keluarga Nuh. Kenapa keluarga Nuh? Karena keluarga Nuh lah yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, maka terjadilah apa yang terjadi? Air hujan. Air hujan turun, ya kan? Tahu berapa hari air hujan ini turun? Ada yang tahu? Iya, air hujan ini turun selama 40 hari, 40 malam. Wih, bayangkan nih 40 hari, 40 malam. Sedangkan kota Medan, kalau banjir aja satu hari, hujan satu hari sudah banjir. Apalagi kalau sudah 40 hari, 40 malam, tenggelamlah kota Medan kalau itu terjadi. Nah, begitulah Allah melakukannya dengan menurunkan air hujan. Air hujan itu turun. Akhirnya lama-lama air hujan itu semakin meningkat, bertambah tinggi. Jadi akhirnya semua sudah menjadi lautan. Yang gunung tadi pun tempat kapal Nuh jadi tenggelam. Jadi Nuh dan keluarganya selamat. Mereka ada di dalam kapal. Jadi banyak segalanya, baik itu manusia-manusia yang sudah berdosa itu juga sudah tenggelam semua. Jadi yang selamat adalah Nuh dan juga keluarganya. Nah, adik-adik bisa kita lihat bahwa Nuh orangnya ternyata dia tidak mengeluh bahwa apa yang diperintahkan Tuhan tetap dijalankannya, tetap dilakukannya. Nah, adik-adik, abang ada punya satu video yang bisa kita lihat bagaimana Nuh dan juga anak-anaknya membuat bahtera atau perahu yang besar itu dari kayu. Jadi tidak ada dulu bantu-bantu alat gitu, tidak ada. Semuanya itu dilakukan dengan manual. Tidak ada bantuan teknologi, tidak ada masuknya ada handphone atau misalnya pakai alat berat gitu, tidak ada. Semua dilakukan mereka dengan secara manual, secara tekun dilakukan oleh Nuh dan juga keluarganya. Bisa kita lihat di video yang berikut ini. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofil. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan takal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu.
engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Ya, sudah lihat videonya kan? Nah, bisa kita lihat videonya tadi itu. Sungguh ya, mereka itu tekun sekali ya mengerjakannya ya. Bahwa Nuh juga bergotong royong dengan keluarganya, dengan juga anaknya Sem, Ham, dan Yafet, beserta juga istri-istrinya Sem, Ham, dan Yafet juga. Mereka bersama-sama membangun bahtera itu. Karena mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, tidak bersungut-sungut. Jadi adik-adik, yang boleh kita lihat dari firman Tuhan ini adalah bahwa Allah itu sayang sama orang yang taat, yang mendengarkan Tuhan. Karena apa yang dilakukan Nuh adalah suatu hal yang istimewa bagi Tuhan. Karena mereka bisa mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan dan mereka juga melakukannya dalam kehidupannya. Nah adik-adik, bahwa kalau kita melakukan satu hal yang buruk, tentu juga Tuhan tidak senang. Dan Tuhan akan merasa kecewa kalau kita melakukan hal yang buruk. Jadi beginilah firman Tuhan pada hari ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita doa. Kami mengucap syukur Bapa buat hari Minggu ini. Kami tetap bisa beribadah di tempat kami masing-masing. Ini tidak mengurangi sukacita kami, tetapi kami juga bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam rumah kami masing-masing. Dan sebagian dari firman Tuhan tentang bahtera Nuh, biarlah adik-adik juga bisa memahami bahwa Tuhan tetap melihara kehidupan orang benar, Tuhan tetap pelihara kehidupan orang yang berkenan di hadapannya. Biarlah firman ini bisa menjadi inspirasi buat anak-anak, supaya mereka juga bisa bertekun dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, amin.
Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan kita, kita akan menyanyikan lagu Kami Bawa Korban Pujian dengan tepuk tangan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Sekali lagi, kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kita akan bersatu dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau masih tetap menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, kami baru saja mengumpulkan persembahan kami. Engkau berkatilah persembahan yang sudah terkumpul ini agar bisa berguna bagi gereja-Mu. Tuhan, kami mau melanjutkan acara ibadah kami. Engkau tetap sertai agar bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Yesus, amin. Kita akan menutup acara ibadah kita. Sebelum itu kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kami Semua. Tepuk tangan. Kami semua anak sekolah minggu dengan sehati berkumpul. Yesus yang panggil, Dia berkata, mari kepadaku. Oh Tuhan, berkati kami anak-anak, supaya minggu depan kami kembali. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita berdoa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami, dan kami juga berterima kasih buat berkat dan perlindungan-Mu yang boleh kami rasakan setiap hari di dalam setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Bapa, saat ini juga kami menaikkan doa syafaat kami Bapa, dan kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami ini Bapa, yang terus mengalami pandemi virus corona yang setiap harinya meningkat Bapa. Sungguh Bapa, kami juga bersatu hati berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kiranya Bapa, virus ini bisa berlalu, dan kami juga tetap bisa menjaga kesehatan kami masing-masing supaya kami bisa terlepas dari virus ini Bapa. Begitu Bapa, luar biasanya virus ini, sehingga banyak efek yang boleh kami dapat Bapa di dalam kami pribadi, lepas pribadi Bapa. Kami juga berdoa buat setiap keluarga Bapa yang berdampak karena virus corona ini Bapa. Bapa yang tetap mencukupkan segala kebutuhan ekonomi di setiap keluarga kami. Mungkin kami banyak yang terdampak Bapa buat pandemi ini, tetapi kami juga tetap berserah kepadamu, bersatu hati kepadamu Bapa, supaya Engkau tetap pelihara kami, kehidupan kami, supaya kami juga tercukupi Bapa segala kebutuhan kami Bapa. Begitu juga kami juga berdoa buat saudara kami Bapa yang ada di Kabanjahe dan sekitarnya, Brastagi Bapa, yang saat ini erupsi Gunung Sinabung terus ada. Kami juga berdoa Bapa buat saudara kami yang ada di Brastagi dan Kabanjahe, Engkau juga yang berkati mereka Bapa dalam melalui erupsi Gunung Sinabung ini. Biarlah tanaman mereka dan juga kebutuhan-kebutuhan mereka Bapa, Engkau juga yang berkati menyertai Bapa, supaya mereka juga tetap bersabar dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini Bapa. Bapa yang kuatkan, Bapa yang cukupkan juga segala kebutuhan mereka Bapa.
buat anak-anak kami juga Bapak, anak sekolah minggu kami juga yang ada di rumah masing-masing Bapak. Kami juga berdoa buat mereka supaya mereka juga tetap semangat bersekolah dan juga dalam hal-hal seperti ini mereka juga tetap bisa beribadah dan mereka juga tetap bisa mengingat orang tuanya Bapak. Banyak mungkin kesalahan dan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami Bapak. Bapak yang ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami berkenan di hadapan-Mu dan juga berkat-berkat yang Kau berikan tidak terhalang karena dosa kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kita doa Bapa kami, kita ucap sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, terima kasih. Selamat hari Minggu, Adik. Dadah.